Baik, perkuliahan bisa kita mulai ya. Sebelumnya mohon diaktifkan semua kameranya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang ya. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah komunikasi publik ya. Baik, hari ini kita pertemuan ke berapa? 10, Pak. Pertemuan ke-10 ya. Jadi di pertemuan 10 ini sebelum saya mulai, saya ingin menyapa semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Baik, anak-anak, sebelumnya di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang komunikasi cerdas dan bermakna ya. Nah, ada kutipan dari Dahlan Iskan ya, berkaitan dengan komunikasi cerdas ini. Saya tidak mau Tuhan mengejek saya sebagai orang yang biasanya hanya berdoa. Saya tidak mau Tuhan mengatakan kepada saya, untuk apa kamu saya beri otak, kalau sedikit-sedikit masih juga minta kepadaku. Ya, jadi maksud dari Dahlan Iskan ini, sedikit-sedikit kita jangan mudah lemah, mudah menyerah, tapi berjuanglah ya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengapa komunikasi cerdas itu perlu. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Bisa kelihatan nggak wordnya Bapak? Jadi mengapa komunikasi cerdas itu perlu? Komunikasi ini sendiri memiliki peran penting di berbagai aspek kehidupan kita, ya. Sebagian kalangan meyakini bahwa komunikasi itu adalah kunci kesuksesan, ya. Kok bisa dikatakan kunci kesuksesan? Ya, dengan komunikasi yang baik kita dapat memperoleh atau meraih apa yang kita inginkan, ya. Hanya dengan berkomunikasi secara baik, tepat dan cepat, ya. Meski belum ada survei mengenai hal ini, beberapa bukti di lapangan bisa ditemukan. Banyak organisasi dan institusi publik sukses meraih penghargaan karena kepiawaiannya dalam berbicara, ya. Juru bicara. Ini yang saya singgung kemarin ya. Kalau kalian pandai dalam berkomunikasi, ya, banyak job-job, pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang bisa kalian ambil, ya. Bisa jadi sales, ya, bisa jadi MC yang kemarin ya. Ada nggak yang kemarin dari kelas ini yang ikut audisi jadi MC itu kemarin? Ada nggak? Ada Pak. Windia. Siapa? Windia, Pak. Windia. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita Windia. doakan Windia ya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan si Windia mampu untuk berkompetisi di ajang audisi MC tersebut ya. Amin, Pak. Makasih. Bapak harap Windia jangan jangan berorientasinya ke menang atau kalah ya, Nak ya. Menang atau kalah itu urusan belakangan.
kalau untuk kalian sekarang ini adalah yang diperlukan adalah pengalaman, ya, pengalaman itu sendiri. Karena jarang-jarang kan kalian mengikuti kompetisi-kompetisi yang seperti itu, ya. Jadi kompetisi ini adalah ajang di mana kalian diharapkan mampu untuk mengetahui kemampuan diri kalian itu batas mana, ya, mana yang lemah, mana yang kurang dari kemampuan yang ada di dalam diri kalian, ya. Kemudian banyak juga pengalaman-pengalaman yang bisa diambil dari situ, ya. Mungkin yang tadinya cuma kenalnya satu teman kelas, ya, dengan ikut audisi itu dari berbagai daerah ikut serta, ya, jadi peserta, sehingga satu sama lain bisa kenal. Akhirnya dengan banyak teman tadi bisa jadi tidak menutup kemungkinan akan membuka karirnya sendiri, ya, suatu saat, ya, karena tadi banyak pergaulan yang baik-baik, ya, seperti itu. Dalam menjembatani kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, tak heran bila di banyak negara di dunia ini peran juru bicara sangat menentukan, ya, tak terkecuali di kita sendiri, ya, di Indonesia. Nah, tahu enggak juru bicara kepresidenan zaman SBY kemarin siapa? Bapak siapa? Bapak Andi Mara Tranggeng, ya. Kayaknya kalian kurang kurang antusias kalau mengikuti berita-berita politik seperti itu, ya. Seharusnya ya kalian walaupun tidak terlalu suka dengan dunia-dunia yang seperti itu, setidaknya kalian paham siapa sih juru bicara kepresidenan, apa sih tugas-tugasnya, ya, sehingga mungkin nanti bisa menjadikan motivasi kalian, oh ternyata jadi juru bicara itu tugasnya seperti ini dan kayaknya saya mampu, mungkin, ya. Jadi kalian bisa mengikuti karir-karir yang yang ada di profesi juru bicara, ya. Nah, di sini Pak Andi Maralanggeng yang kemarin kesandung kasus korupsi Hambalang kalau nggak salah, ya. Kemudian Dino Patidajal, ya, Jalal, ya, Julian Pasca dan lain-lain, ya, itu menjadi juru bicara. Kita pasti tahu manusia hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari proses komunikasi, ya. Ya, komunikasi itu sendiri kan adalah gaya bicara, ya, seni berbicara. Jadi selama manusia hidup ya pasti manusia akan berbicara, ya. Semua tingkah laku macam apapun adalah kegiatan komunikasi, ya. Nah, bahkan diam sekalipun itu menjadi bagian dari komunikasi. Kok bisa, Pak? Ya, kadang-kadang ini ya yang perempuan, ya, kalau misalnya sudah diam itu adalah komunikasi secara mungkin bisa dikatakan komunikasi batin, ya. Kalau sudah diem gitu, itu sudah alamat itu, ya. Itu tidak baik-baik saja itu, ya. Selanjutnya komunikasi ini sendiri, ya, merupakan proses penyampaian dari pesan, ide atau gagasan dari dari satu pihak ke pihak lainnya agar terjadi saling pengaruhi antara keduanya. Pada umumnya komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau lisan, ya, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa yang verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, ya, atau tadi di pertemuan kemarin kan kita bahas bahasa non verbal, ya. Jadi bahasa non verbal itu bisa digunakan untuk mendukung dari bahasa-bahasa verbal, ya. Misalnya tersenyum atau menggeleng-gelengkan kepala gitu, ya, mengangguk-anggukkan kepala, ya, itu sebagian dari bahasa non verbal, ya.
Kemudian selanjutnya, jadi kenapa perlu komunikasi cerdas itu? Karena di dalam komunikasi cerdas ya akan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat ya. Nah, komunikasi yang cerdas ini yang seperti apa? Komunikasi yang ada awalnya ya, ada isinya ya, kemudian ada kesimpulannya. Itu komunikasi yang baik ya, seperti itu. Jangan cuma ngomong ngalor ngidul tapi tidak ada intinya apa ya. Poin dari yang disampaikan itu tidak ada. Oke, paham ya sampai sini ya. Kemudian kita lanjut poin yang kedua, itu thinking, komunikasi cerdas. Apa ini? Yang dimaksud dengan rethinking komunikasi cerdas ini, ya secara teoritis kan definisi komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang atau komunikator ya kepada komunikan atau penerima atau audiens ya. Nah, tujuannya supaya pesan yang disampaikan itu bisa dipahami dan dimengerti dan diterima hingga mengubah tingkah laku audiensnya ya. Nah, untuk ini ya diperlukan kesamaan frame of reference ya. Jadi harus ada kesamaan ya. Atau frame of reference. Ya. Dan kepentingan antara komunikator ya dengan audiens ya. Itu. Nah, kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu, ya. Jadi kadang-kadang kita berkomunikasi itu orang itu dalam berkomunikasi menggunakan istilah-istilah ya. Nah, kita paham istilahnya, tapi belum tentu kita paham maksud dari penggunaan istilah tadi pada saat berkomunikasi itu apa ya. Berbeda ya kadang-kadang. Nah, di sini jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila ya kedua-duanya selain mengerti makna yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan, ya. Jadi komunikasi cerdas tidak hanya bersifat informatif, tidak hanya berisi informasi, yaitu agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi komunikasi cerdas menuntut komunikasi yang persuasif. Nah, persuasif di sini artinya apa? Artinya komunikan atau komunikator atau orang yang berkomunikasi itu ya bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan berdasarkan keinginan komunikator yang berdasar pada situasi. Nah, ini kebanyakan yang kita masukkan yang sering kita temui ketika di komunikasi pada saat orang dalam acara kayak memberikan motivasi seperti itu ya. Komunikatornya berbicara atau motivatornya berbicara itu si audiensnya menerima informasi tadi tidak hanya secara informatif tapi juga dia mampu mengikuti apa yang disampaikan oleh motivator itu tadi ya sebagai bentuk paham atau keyakinan ya. Jadi dia paham apa yang disampaikan oleh motivator tadi dan diyakini oleh audiens ini tadi ketika dia mengikuti anjuran yang informasi yang disampaikan oleh motivator tadi, dia akan menjadi lebih baik seperti itu. Jadi itu yang dikatakan
komunikasi yang secara persuasif, ya. Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik sudah didasari oleh para cendekiawan, ya. Sejak Aristoteles yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi, ya. Tapi studi Aristoteles hanya berkisar pada retorika dalam lingkungan kecil, ya. Kemarin kan kita sebut retorika itu adalah seni berbicara juga, ya. Seperti itu. Nah, jadi secara garis besar terdapat dua tujuan komunikasi, ya. Garis besar terdapat dua tujuan komunikasi, ya. Yaitu yang pertama, komunikasi dilakukan untuk mengetahui, ya, informasi, ya, untuk mengetahui informasi, ya, kemudian objeknya, ya. Itu yang pertama. Jadi dan yang kedua, komunikasi dilakukan, ya, komunikasi dilakukan supaya tidak hanya mengetahui, tetapi juga tergerak, ya, tergerak untuk melaksanakan, ya, atau persuasif or instructive, ya, objektif, ya, seperti itu. Jadi kalau yang pertama, supaya informasi itu tersampaikan, ya, itu tujuannya. Yang kedua, tidak hanya mendelivery informasi, tapi juga mampu menggerakkan, ya, audiens atau penerimanya untuk melaksanakan, ya, apa yang disampaikan oleh komunikan tadi atau komunikator tadi, ya. Jadi ada dua seperti itu. Analoginya jika kita mau ke Surabaya, ya, kita bisa memilih naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, ya. Jika ingin tujuan ini tercapai, maka unsur komunikasi harus diperhatikan dan didesain sesuai dengan tujuan, ya. Nah, jadi kalau ini tadi kan contohnya, kalau mau ke Surabaya itu kita bisa memilih naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan umum, ya. Nah, supaya itu kan informasinya, ya, yang pertama. Nah, yang kedua, tidak hanya mendelivery informasi, tapi juga bisa diikutin, ya. Nah, berarti yang kedua ini adalah kalau kamu mau ke Surabaya, ya, bisa naik kendaraan pribadi, ya, bisa naik kendaraan pribadi dengan menempuh perjalanan selama dua hari 2 malam, ya. Kemudian dengan biaya tol habis 2 juta, ya. Kemudian biaya menyeberang kapal feri di selat dari Merak ke Bakahuni, ya. Dari Bakahuni ke Merak, dari sini, ya. Itu sekitar 300.000 mobil pribadi, ya. Kemudian sama BBM-nya, bahan bakarnya mungkin sekitar 1 juta sekali berangkat, ya. Itu kamu bisa sampai Surabaya dengan estimasi 2 hari 2 malam, ya. Nah, kemudian kalau memang nggak mau naik
naik kendaraan pribadi, kamu bisa naik kendaraan umum ya, bisa naik bis, bisa naik pesawat ya. Kalau naik bis jarak tempuhnya 2 hari 2 malam juga ya, dengan ongkos sekitar 600.000 ya satu orang untuk satu orangnya. Kemudian ditambah uang makan mungkin ya, jajan segala macam mungkin 200.000 ya. Jadi sekitar 800.000 kalau naik bis ya. Itu ditempuh dengan 2 hari 2 malam. Nah kemudian bisa juga naik pesawat. Kalau naik pesawat itu hanya 2 kali transit ya, dari dari Lubuk Linggau ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya ya. Itu dengan tiket sebesar 700.000 dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kalian sudah sampai di Surabaya. Nah, itu tadi. Nah, dengan informasi, dengan analogi seperti itu, dengan informasi yang penyampaian komunikasi yang seperti itu, maka audiens tadi nak ya, jadi bisa berpikir, oh ada perbandingan nih ya. Oh, jadi kalau naik mobil pribadi kurang lebih estimasi biayanya mungkin 3 juta lebih ya, dan jarak waktunya 2 hari 2 malam ya. Kemudian kalau mau naik bis jarak kurang lebih ongkosnya 600.000 ditambah duit makan 200.000 berarti 800.000, tapi jarak tempuhnya 2 hari 2 malam ya kan. Kemudian kalau naik pesawat 2 kali transit tiketnya sekitar 700.000 ya, tapi dengan jarak tempuh hanya 3 jam. Nah, komunikasi tadi pasti ketika disampaikan ke penerima ya, audiens ya, itu audiens pasti berpikir, wah iya nih, berarti lebih lebih baik kalau mau cepat, mau hemat ya naik pesawat gitu ya. Jadi mereka tidak hanya menerima informasi, tapi juga bisa mengikuti atau tergerak untuk melaksanakan apa yang kita sampaikan ya. Paham nggak analoginya? Paham nggak? Paham ya? Paham, Di sini Pak. paham ya? Oke. Ya, Pak. Paham, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian berkomunikasi untuk yang tujuan yang kedua ini, berarti kalian harus menambahkan dalam komunikasi itu sudut pandang yang lain sehingga penerima itu bisa tidak hanya menerima informasi tadi, tapi juga bisa mengambil tindakan atau tergerak untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan ya. Tuh. Kemudian yang C ya, yang C adalah 5 hukum komunikasi cerdas dan efektif ya. Nah, ada 5 ya. Banyak ahli komunikasi yang memiliki kesamaan pandangan mengenai hubungan antara proses komunikasi dan kinerja perkantoran ya. Mereka bersepakat bahwa komunikasi efektif dan tingkat kinerja perkantoran berhubungan secara signifikan. Memperbaiki komunikasi perkantoran berarti memperbaiki kinerja perkantoran. Perkantoran yang berfungsi baik ditandai oleh adanya kerjasama secara sinergi dan harmoni dari berbagai komponen di dalamnya. Senantiasa terjadi komunikasi, kerjasama, saling koreksi, dan terdapat sistem pembagian tugas antar komponen tersebut. Nah, ini kalau di kantor ini ya. Jadi kalau di kantor itu memang manfaat dari komunikasi yang cerdas dan baik itu ya akan menimbulkan hal-hal positif. Nah ya, kenapa hal-hal positif? Ini tadi ya dijelaskan tadi sudah saya baca. Kalau komunikasinya di kantor itu efektif dan bagus ya, maka akan berhubungan langsung dengan
hubungan antar bagian itu jadi lebih baik ya, karena tidak ada lagi miskomunikasi ya, tidak ada lagi apa yang apa hal-hal yang bisa menyebabkan miskomunikasi atau kekurang pahaman terhadap tugas dan fungsi pokoknya ya di dalam kantor tersebut ya, sehingga tugas-tugasnya atau pekerjaan-pekerjaannya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini kalau di kantor agak sulit, nak, ya, sulit sekali kalau untuk menumbuhkan komunikasi cerdas dan efektif ini, ya. Banyak kantor yang masih orang-orangnya, ya kalau komunikasi biasa bisa ya, setiap orang berbicara itu pasti bisa, tapi yang dinamakan komunikasi cerdas itu sulit diterapkan. Bisa kita bisa nih cuma teorinya, tapi ketika implementasinya agak sulit ya, karena di dalam komunikasi yang cerdas itu kita harus berpikir dulu sebelum berbicara ya, jadi bukan asal ngomong tapi berpikir dulu sebelum berbicara ya. Nah, tapi dampaknya dari komunikasi cerdas dan efektif ini bagus, apalagi untuk perusahaan, untuk kantor ya. Jadi antar bagian itu tidak lagi adanya miskomunikasi, tidak saling lempar pekerjaan, kemudian tidak saling lempar tanggung jawab ya, tidak saling lempar kesalahan ya. Karena apa? Karena komunikasi yang baik sudah terjalin, komunikasi baik dan komunikasi yang cerdas ya. Itu kalau di kantor ya. Suatu perkantoran dikonstruksi dan dipelihara dengan komunikasi. Jadi kantor itu memang dipelihara dengan komunikasi. Artinya ketika proses komunikasi antar komponen tersebut dapat diselenggarakan dengan secara harmonis, artinya itu secara antar komponen, maksudnya antar bagian ya, itu bisa terjalin komunikasi yang harmonis, maka kantor itu akan semakin kukuh, kokoh ya, dan kinerja perkantoran akan meningkat ya. Dalam membangun komunikasi yang cerdas dan efektif, kita perlu memperhatikan 5 hukum ya, yang dirangkum di dalam buku ini ya. Ada 5 hukum ya. Yang pertama yaitu 5 hukum ini disingkat sebagai REACH ya. Yang pertama, R-nya yang pertama itu ya, R yang pertama itu adalah respect. Apa itu respect? Ada yang tahu respect? Peduli. Peduli, Pak. Peduli ya. Nah, respect adalah peduli. Jadi hukum pertama ini artinya menghargai ya. Menghargai. Menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan ya. Artinya menghargai setiap orang yang kita ajak berbicara ya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama yang penting dalam berkomunikasi ya. Rasa hormat ya dan saling menghargai. Nah, kenapa dianggap penting? Ya, kalau kita mau ngobrol itu kita harus punya dulu rasa hormat ya. Kita harus tahu dulu siapa yang kita ajak berkomunikasi ya. Kalau di kantor katakanlah, di kantor itu setiap bagian, kalau di kantor itu banyak faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu silsilah birokrasinya, artinya ada tingkatan-tingkatan jabatan ya. Nah, ketika berhadapan dengan tingkatan jabatan, misalnya Bapak nih, Bapak Kaprodi ya, di atas Bapak ada siapa? Ada dekan ya. Nah, di atasnya dekan itu ada siapa? Ada wakil rektor. Nah, di atasnya wakil rektor itu ada siapa? Ada rektor
rektor ya. Nah, itu ketika saya berkomunikasi dengan dekan, ya saya saya harus menghormati porsi hormatnya saya kepada dekan itu karena beliau dekan itu adalah atasan dari kaprodi ya, jadi harus dihormati ya, jabatannya lebih tinggi dari kaprodi ya, jadi harus dihormati. Itu kalau melihat dari struktur hierarki ya. Kemudian tidak hanya struktur hierarki yang harus diperhatikan, tapi juga batasan usia ya. Nah, ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang ya yang usianya jauh di atas kita atau 3-4 tahun di atas kita ya, itu kita juga harus menunjukkan rasa hormat kita sebagai orang yang lebih muda ya. Nah, dalam hal ini kalaupun nanti kalian bekerja di kantor ya, walaupun jabatan kalian itu lebih tinggi ya, katakanlah nih misalnya kayak Bapak lagi ya, Bapak ini kaprodi ya. Nah, kaprodi itu, di bawah kaprodi itu adalah dosen-dosen tetap ya, dosen-dosen tetap yang ada di kaprodi ya. Nah, dosen-dosen tetap itu menganggap Bapak ini adalah pimpinannya karena Bapak kaprodi ya. Nah, walaupun Bapak ini pimpinan dari dosen-dosen tetap itu ya, tapi ketika saya berkomunikasi dengan dosen tersebut, saya tidak bisa membawa ego saya sebagai pimpinan ya. Terlebih yang saya ajak ngobrol itu mungkin dosen yang usianya jauh lebih tua dari saya ya. Jadi tetap harus ada rasa hormatnya. Hormat menghormati dalam hal ini adalah sebatas usia ya. Jadi menghormati karena memang dia kita anggap lebih tua ya. Nah, tapi tanpa mengurangi esensi dari saya sebagai ketua program studi ya. Caranya kayak gimana Pak? Caranya nih kalau misalnya ada saya temukan dosen tersebut berbuat kesalahan ya. Misalkan dia sudah sering tidak masuk gitu ya. Nah, kemudian itu wajib ditegur ya. Nah, caranya negur seperti apa? Jangan langsung didatangin ke kelas atau di depan orang ramai ya. Kita tegur, jangan. Tapi dipanggil orangnya ke ruangan, bertatapan muka secara langsung, 4 mata, baru diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol pun jangan langsung tidak boleh langsung just kamu lagi kesalahan yang sudah dilakukannya ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, respect, rasa menghargai ya. Dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan ya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama yang penting dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai ya. Semua orang itu pengen dihargai dan dianggap penting ya. Yang dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang ya, lakukanlah dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang ya. Artinya tadi kan Bapak bilang kan, kalau walaupun kita marah ya, kita kesel, Bapak kesel dengan dosen itu, bukan di tempat itu yang Bapak marahin, bukan di depan mahasiswa Bapak marahin, tapi Bapak panggil dulu, Bapak ajak ke ruangan, ngobrol bareng ya, ditanyain kendalanya apa sih, kenapa sampai terjadi yang seperti itu, sehingga baru diberikan wejangan ya atau ditegur ya, seperti itu. Itu sikap
cara berkomunikasi yang baik ya. Jadi kalian nih mahasiswa nih ya, kalau ketemu dosen ya, nanti ya ketemu dosen, kemudian mau misalnya nih, ini kerap kali nih ya ditemui kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Kalian mau ngadep dosen tersebut masih ngobrol dengan seseorang misalkan, langsung aja diserobot tanpa permisi, tanpa apa ya, langsung diserobot. Pak, Bu, Pak, Bu, minta tanda tangannya, minta tolong ACC ini, ACC itu ya. Nah, itu yang hal-hal yang kurang terpuji yang seperti itu nak ya. Jadi mulai dari sekarang dilihat dulu ya, dilihat apakah dosen itu bisa dihubungi atau bisa ditemuin atau enggak ya, baru ya. Kemudian dilihat juga jam-jamnya. Ini kadang-kadang jam-jam makan siang baru ngadep, baru ini orang mau makan siang baru mau ngadep ya, nggak nggak izin dulu, nggak nanya dulu, Pak, langsung datang, Pak, minta tanda tangan, Pak, minta ini, Pak, minta itu ya. Itu kurang baik ya. Komunikasi yang seperti itu, cara yang seperti itu kurang baik ya. Jadi mulai dari sekarang dikurangi atau dihilangkan ya. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kinerja kita, baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim. Jadi, nah dengan misalnya nih, dengan Bapak yang seperti itu ya, kepada dosen-dosen Bapak, mereka jadi menghargai saya. Ya, jadi menghargai saya selaku kaprodi, dan mereka pun merasa saya ini menghormati. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mempermalukannya di depan umum. Seperti itu ya. Sama seperti halnya kalian ya. Ketika kalian memperlakukan dosen dengan yang seperti itu, jadi dosen tidak nyaman ya. Tadinya dosen itu ingin membantu, karena kalian perilaku kalian yang tidak membuat dosen itu tidak nyaman, sehingga mungkin dosen itu akan kesal, jengkel ya, dan mungkin berimbas kepada pelayanan yang diberikan kepada dosen itu, dari dosen itu ya maksudnya. Jadi respect atau menghargai, rasa hormat dan saling menghargai di dalam berkomunikasi itu syarat utama, penting ya. Hukum pertama dalam berkomunikasi penting itu ya. Yang kedua ya, tadi apa? E ya. E ini yang kedua adalah empati ya. Salah penulisannya. Empati. Ada yang tahu empati ini apa? Peduli. Peduli. Ada lagi? Ada lagi? Empati ini adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Ya. Salah satu syarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Nah ya, ini kadang-kadang yang juga kurang disadari dalam berkomunikasi ya. Kita itu kadang-kadang merasa egois ya, pengennya didengarkan saja ya, pengennya dimengerti saja, tapi kita sendiri tidak mau mengerti dengan keadaan atau situasi yang lagi dihadapin oleh orang lain ya. Ini biasanya perempuan ini yang kebanyakan kayak gini ya.
curhat panjang lebar ya, terus ngobrol dengan kawan-kawannya, misalnya nih si Diah ya, cerita sama si Jamie ya, aku tadi habis makan ini di KFC, ternyata enak-enak di KFC itu, kayak gini kayak gini kayak gini. Dia nggak tahu kalau si Jamie itulah 2 hari belum makan ya, dia nggak tahu ya, tapi tetap kekeh ngobrolin masalah makanan ya. Nah ini nih, yang sifat-sifat yang seperti ini yang harus kita hindari ya. Kalau kita pengen didengarkan orang lain, apa yang kita sampaikan, ya kita coba cari tahu dulu. Kira-kira nih, apa yang kita sampaikan ini apa? Orang ini lagi bisa nggak diajak ngobrol ya? Bisa nggak kita diajak berbicara seperti itu ya? Jangan sampai momennya yang tidak pas ya. Momennya yang tidak pas sehingga membuat komunikasi itu terjadi menjadi sia-sia. Ada lagi yang bisa memberikan contoh empati dalam berkomunikasi. Secara khusus, Shafi menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai salah satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, yaitu kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti ya, atau inilah yang disebut dengan skill empatik ya. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain ya. Jadi tidak hanya informasi yang tidak sia-sia, tapi juga kita bisa rasa respect kita itu bisa timbul ya, kalau kita mau mendengarkan orang lain dulu sebelum kita berbicara ya. Jadi ini penting ya, empati ini ya dalam berkomunikasi. Rasa empati akan memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan ya dengan cara dan sikap yang pesan menerimanya. Kenapa? Karena dalam ilmu pemasaran atau marketing ya, kalau di marketing ya, memahami perilaku konsumen merupakan keharusan sebelum kita menjualkan produk kita ya. Ini kalau di dunia marketing, memahami perilaku konsumen ya, itu jauh lebih penting. Jadi sebelum kita memasarkan produk, kita harus tahu dulu perilaku konsumen itu seperti apa, supaya produk itu. Contohnya ya, kalau di Alfamart ya, kalian ada yang pernah jajan di sana, ada ya. Jadi Indomaret, Alfamart itu, kalau kalian beli apa ya, kue roti tawar ya, roti tawar itu tahu kan, roti tawar yang segi 4 gitu ya, yang di samping roti tawar itu langsung ada selai-selainya, kemudian itu kenapa yang bisa seperti itu? Karena di sana menerapkan konsep ini tadi, pemahaman perilaku konsumen ya. Jadi konsumen itu kalau makan roti roti tawar ya, makan roti tawar itu
menggunakan selai, ya, selai atau susu krim, ya, kental manis gitu ya. Jadi karena kebiasaan konsumen itu seperti itu, maka biar mempermudah konsumen tadi untuk mencari barangnya, ketika ada di apa, ketika disajikan roti tawar, berarti disajikan juga, disandingkan juga dengan selai, susu krim, ya. Itu tujuannya untuk konsumen dalam membeli produk, ya. Nah, itu penting itu kalau kalau bagi pemasaran, ya. Kalau di dunia marketing. Jadi dengan ya. Jadi malah memahami perilaku konsumen itu lebih penting kalau di dunia marketing, ya. Dengan memahami perilaku konsumen, maka kita dapat berempati dengan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, minat, harapan, dan kesenangan dari konsumen. Itu kalau di dunia marketing. Demikian halnya dengan bentuk komunikasi lainnya. Misalnya komunikasi dalam membangun kerjasama tim. Kita perlu saling memahami dan mengerti keberadaan orang lain dalam tim kita. Ya. Nah, nih kalian, ya, mahasiswa, ketika misalnya kalian membuat sebuah event, ya, event biasanya kan membentuk tim tuh, ya. Ada yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, ya. Nah, ketika kalian berkomunikasi supaya nggak miskomunikasi, ya, pahami dulu, jangan asal jeplak. Ini kadang-kadang banyak nih, ya, yang merasa dia itu kerja sendiri, capek sendiri, ya, dan ngerasa orang lain itu kerjanya wah ringan-ringanian, ya. Kemudian karena dia terlalu capek, bahasa dia dalam berkomunikasi di dalam tim itu agak sengak, ya. Maka menimbulkan gesekan-gesekan nih, pasti bahasa yang seperti itu, ya. Gesekan-gesekan dari anggota tim yang lain, sehingga tidak membuat lakukan tersebut, ya. Karena kan sudah tidak nyaman satu sama lainnya, ya. Jadi jingok-jingok kalau misalnya nak ngomong itu, kata wong Lubuk Linggau tuh, kata wong Linggau tuh kan, tengok-tengok lah kalau nak ngomong tuh, jangan asal jeblak, ya. Apa wong ini lagi sedih, apalagi senang, ya, harus dilihat dulu situasinya, ya, seperti itu. Oke, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, empati atau yang kedua ini tadi empati atau peduli, ya. Yang ketiga ini apa tadi? Oh, A, ya. A. Yang ketiga A. Audible. Apa ini audible, ya? Makna dari audible antara lain dapat didengarkan. Dapat didengarkan. Ya. Ya. Jika empati tadi berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu, ya, ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Nah, kalau audible ini berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel. Ya. Intinya audible ini pesan, ya, harus mudah dipahami, ya, dan dimengerti.
Ya. Maksudnya seperti apa? Ya, kita ngomongnya, kita bicaranya itu tegas, kemudian jelas, ya, bahasa-bahasanya ya. Kemudian kalau mau menggunakan media ya boleh menggunakan media. Apa itu medianya? Bisa video, bisa apa media sosial dan lain-lain ya. Tapi bahasanya harus bagus dan mudah dipahami ya. Jangan menggunakan singkatan-singkatan yang tidak semua orang paham ya. Seperti itu. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Delivery channel menggunakan teknologi bisa membantu melipat gandakan pancaran sinyal pesan yang diinginkan disampaikan sehingga bisa diterima oleh jauh lebih banyak orang. Ini yang disebut sebagai kerja cerdas. Contoh, kalau misalnya Bapak kan sering nih, ya, ada informasi apapun, ya, misalnya pengumuman, ya, pemberitahuan, itu Bapak menggunakan media sosial, ya, WhatsApp untuk menyampaikannya ke kalian. WhatsApp itu supaya cepat kayak gimana? Dijapri satu persatu? Enggak, langsung aja di-share di grup. Jadi grupnya kita bentuk, kita bikin grupnya, wadahnya, ya, yang memang tujuannya untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan kuliah kalau Bapak ya. Jadi begitu ada informasi apapun saya share di grup itu, sehingga itu mempercepat saya dalam menyampaikan informasi ke banyak orang ya, dan termasuk dengan media yang cerdas ya, karena semua orang bisa memahami dan mengikuti informasi tadi dengan cepat dan tepat ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini tadi apa? Ada C. C di sini berarti clarity. Ya. Apa itu clarity? Selain pesan tadi harus dapat dimengerti dengan baik, ya, hukum yang keempat ini adalah kejelasan, ya, kejelasan. Artinya apa? Ini clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri ya. Jadi sumbernya jelas ya. Sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran ya. Tidak menimbulkan multi tafsir ya. Ketika saya bekerja di Sekretariat Negara, hal ini merupakan hukum yang paling utama dalam menyiapkan korespondensi tingkat tinggi. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak sederhana. Nah, kalian tahu Rocky Gerung? Tahu nggak Rocky Gerung? Nggak ada yang tahu Rocky Gerung. Gusti mana Gusti? Tahu Pak, saya. Nah, Gusti kenal sama Rocky Gerung? Tidak kenal Pak. Tapi tahu? Tahu, pernah dengar Pak. Pernah dengar. Belum pernah nonton video-videonya Rocky Gerung ya? Belum Pak. Si siapa?
Siapa lagi nih? Di sini nih banyak pakai NIM ya. 017 ini siapa? Saya Pak Fienda. Pernah dengar Rocky Gerung? Maaf Pak, ulangi kurang jelas. Kamu pernah dengar Rocky Gerung? Belum pernah Pak. Belum pernah, luar biasa. Jadi kelas ini siapa yang tahu Rocky Gerung itu siapa? Saya Pak. Tahu Pak. Jamie. Jamie tahu. Siapa lagi? Ya, Pak. Lihat di TikTok. Di TikTok. Iya. Siapa Rocky Gerung tuh? Yang tahu? Rocky Group. Jadi Rocky Gerung itu seorang dosen yang memang mengajarkan tentang ilmu filsafat ya. Nah, ilmu filsafat ini yang menimbulkan beliau ini memang cerdas sekali ya. Nah, dalam berbicaranya orang-orang yang tidak bisa yang tidak paham maksudnya akan banyak penafsiran ya yang terjadi ketika dia berbicara atau dia mendengarkan si Rocky Gerung ini berbicara. Jadi perlu pemahaman terlebih dahulu sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini ya, karena filsafat itu tidak semua orang paham tentang apa yang disampaikan ya. Nah, jangan sampai ketika kalian berkomunikasi ya bisa menimbulkan multitafsir ya. Makanya harus hukum yang keempat ini clarity atau kejelasan dari pesan itu sendiri ya. Nah, tidak menimbulkan multitafsir itu artinya orang tidak mengandai-andai lagi. Jadi jelas, benar-benar jelas yang dimaksudkan itu apa, yang disampaikan itu apa, ya. Kemudian yang kelima, ya, itu ada apa tadi? Ada huruf H. Ada huruf H. Artinya di sini huruf H, humble, ya. Apa itu humble? Humble artinya sikap rendah hati, ya. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama. Untuk membangun rasa menghargai orang lain, ya, harus mempunyai sifat rendah hati, ya. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sikap rendah hati pada intinya antara lain sikap yang penuh melayani, ya. Itu kalau dalam hal customer service ya, dia ingin melayani. Kemudian sikap menghargai, mau mendengarkan dan menerima kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, itu tidak boleh ya. Pasti tidak ada di orang yang rendah hati. Berani mengakui kesalahan, nah ini berat ya. Tidak semua orang itu mau mengakui kesalahan. Bahkan ada egonya sendiri ketika dia melakukan kesalahan sehingga dia tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Rela memaafkan, lemah lembut, penuh pengendalian diri serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar ya. Nah, jika komunikasi yang kita bangun ini didasarkan pada 5 poin ini ya, 5 poin ini, maka komunikasi yang kita lakukan akan efektif ya. Kita dapat menjadi seorang komunikator yang handal dan pada gilirannya dapat membangun jaringan
hubungan dengan orang lain yang penuh dengan penghargaan atau respect ya. Karena kita membangun komunikasi dengan orang lain itu dengan baik ya, dengan dengan mengacu kepada respect, empati ya, clarity, humble dan clarity ya, seperti itu. Ini ada 5 hukum yang saya sampaikan ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, di akhir ya, saya berikan sebuah latihan ya untuk kalian ya. Silakan dikerjakan. Ini soalnya sebutkan maaf, dan jelaskan Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Halo guys, sepertinya tinggal ada di kelas ini yang tertinggal dalam sini atau udah ada sih? Masih banyak. Jadi berarti kasih oleh-olehnya. Sekian ya anak-anak oleh-olehnya. Ibu tunggu minggu depan, jangan lupa dikerjakan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Selamat tinggal teman saya. Apa ya? Iya, iya ya. Gak tahu lagi kita. Apa itu? keluar ya tadi ya. Keluar tadi, Pak. Ya Pak, keluar tadi Pak. Gangguan ya. Baik. Ringan. Silakan dikerjakan. Ini ada latihan ya, 2 soal. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 12 prinsip komunikasi cerdas menurut Deddy Mulyana ya.
Oke. Yang kedua, itu bagaimana strategi komunikasi cerdas dalam lingkup birokrasi publik. Ya. Silahkan dikerjakan latihannya. Kalau memang waktunya cukup, dikumpulkan hari ini juga. Tapi kalau misalnya waktunya tidak cukup, silahkan dikumpulkan di minggu depan. Ya. Mohon maaf. Baik, Pak. Baik, Pak. Nih, Bapak kirim di sini aja. Ya. Di pesannya ya. Oke. Sudah bisa dilihat? Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak pamit keluar Baik, ya. Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak.